Bahwa pada hari-hari di mana engkau mengalami tekanan, di mana engkau mengalami ancaman, dan bahkan sepertinya ada orang yang berusaha untuk menindas engkau. Yes. Caranya engkau membalas bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan balas dendam, bukan dengan penumpahan darah, atau bahkan dengan kata-kata dakwaan. Tapi sebagaimana firman Tuhan berkata, ketika jemaat Tuhan mengalami tindasan di dalam Kisah Rasul 4. Dan mereka berkata, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama hamba-Mu, Yesus Kristus yang kudus. Dan saya percaya bahwa ini yang saudara kita perlu sebagai gereja. Bahwa kita merespon setiap tekanan, setiap hal yang tidak baik. Bukan dengan melawan yang tidak baik. Tetapi dengan kita berseru untuk keberanian bersaksi. Amen. Dan ketika melihat mujizat Tuhan, tanda ajaib terjadi di tengah-tengah kita. Amen. Maka musuh dibungkam pada waktu itu. Semua yang mentertawakan Yesus akan dibungkam. Karena tidak ada satu yang bisa mengalahkan dan melawan, menyangkal mujizat itu. Tanda ajaib. Dan Tuhan kami berdoa pada saat ini. Bahwa ketika engkau ditinggikan di tengah-tengah umatmu. Ketika Yesus dimuliakan. Ketika Yesus diagungkan. Tuhan kami bersyukur. Bahwa engkau akan membungkam mulut musuh-musuh. Ya, Yesus. Dan memuliakan nama, berikan kepada kami keberanian bersaksi. Berikan kepada kami keberanian dan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita tentang berdoa. Dan minggu lalu kita sudah buka seri ini dengan speak louder. Berdoa lebih keras. Berseru. Bukan secara fisik, tetapi sebenarnya di dalam Yakobus pasal yang kelima ketika dibilang doa orang yang benar bila didoakan sungguh-sungguh. Kata sungguh itu fervent, itu melibatkan fisik, melibatkan emosi, melibatkan jiwanya, melibatkan seluruh aspek hidupnya. Jadi seperti kalau orang ibu yang melahirkan secara normal, ya dia akan melakukan kontraksi. Nah waktu kontraksi itulah seluruh tenaganya. Dan itulah sebenarnya kata yang digambarkan sebagai kata fervent. Kata yang didoakan dengan sungguh-sungguh. Dan minggu lalu kita bicara tentang Bartimeus. Di mana dia bersungguh-sungguh. Saya bisa bayangkan ketika saudara minggu lalu Paus ketika datang ke Indonesia. Waktu saya dengar khotbah ini saya teringat. Ada ibu-ibu yang nunggu di pinggir jalan ya. Terus tiba-tiba Paus lewat. Di dalam waktu 30 detik. Apa yang tiba-tiba ibu itu dipanggil gitu loh. Apa yang ibu itu akan lakukan? Apakah dia akan curhat? Hidup gua susah, gaji suami di bawah UMR. Enggak akan. Dia akan minta sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Bapak berkati anak saya. Itu sudah cukup buat dia. Nah saudara, seandainya Yesus lewat di tengah-tengah keramaian. Dan kamu berusaha untuk menarik perhatian Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba bilang gini, sini kamu Aldo. Lalu kemudian apa yang Aldo akan lakukan? Apakah dia akan curhat masalah hidupnya? Atau dia mau mengatakan, yang paling penting mungkin aku mau sembuh. Aku mau dipulihkan. Sesuatu yang dalam 30 detik. Atau saudara mau seperti mungkin beberapa yang lain ketika ketemu sama Paus. Dalam 30 detik malah selfie. Nah, untuk validasi kan. Wih udah ketemu Paus lo. Foto lo. Saudara, kita punya pilihan. Sama ketika ketemu Yesus. If you only have 30 seconds to talk to Jesus, what you gonna do? What you gonna say? Apakah engkau cuma mau bilang, aku udah selfie sama Yesus loh. Lumayan kan, naik viewernya kan.
Atau engkau akan mengatakan, I don't care yang lain, pokoknya aku mau sembuh. Nah hari ini saya akan melanjutkan dengan satu tema yang mungkin jarang kita dengar. Itu spiritual striving. Satu pergumulan rohani di dalam doa. Itu bagaimana kuasa Allah yang bekerja menghasilkan kedewasaan rohani. Boleh kita baca bersama-sama Kolose 2 ayat 1 sampai dengan 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Supaya hati mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara-saudara, melanjutkan apa yang menjadi visi Paulus di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29, itulah kehidupannya. Dan kemudian dia lanjutkan. Kalau kita mulai tarik sedikit di atasnya, konteks dekatnya itu Kolose 1 ayat 29 dan Kolose 2 ayat 1 itu, begini kira-kira gabungan kalimatnya. Inilah atau itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Nah dia pakai kata agonizomai. Dari situ adalah kata agonizomai, yaitu bergumul di dalam doa. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan. Nah kali ini dia pakai kata yang mirip, yaitu agon. Agon itu adalah sebuah perjuangan non fisik. Jadi perjuangan mental. Perjuangan rohani. Dan perjuangan ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik. Jadi ada ancaman. Yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Saudara-saudara, ada dua kata yang menarik. Agonizomai, bergumul dalam doa, dan agon. Apa sih doa itu? Seringkali kita berkatakan, oh doa itu nafas hidup orang Kristen. Ayo coba bernafas sekarang. Ayo bernafas. Oke, good. Tetapi sebenarnya doa itu adalah sebuah perjuangan rohani. Katakan sama-sama perjuangan rohani. A spiritual striving. Kenapa saudara? Karena di dalam doa itu kuasa Allah bekerja dalam hidup orang percaya. God at works. So in prayer, God at works. Tuhan sedang bekerja. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka barulah kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan kehendak Allah. Saya melihat ada orang doa cuma asal jadi, asal lewat doanya. Saya bilang bahwa, mohon maaf, bukan berarti bahwa Tuhan gak mampu menjawab. Tetapi di dalam berdoa kita perlu punya attitude yang benar. Gak bisa sambil lalu. Gak bisa apalagi cuma doa yang sekedar jargon yang sudah kita hafal. Gak bisa. Paulus itu adalah orang Yahudi yang doanya selalu dihafal, ada bukunya. Ya, buku doa orang Yahudi itu tebal segini saudara. Saya punya bukunya itu dalam bahasa Ibrani. Segini tebal bukunya. Dari doa pagi, doa segala macam. Doa mayat, doa makan, segala macam doa ada. Jadi makanya banyak kepercayaan itu mengikuti cara tata ibadah doa orang Yahudi. Yaitu doa yang dibaca, doa yang sudah ada pakemnya. Tetapi Paulus di sini nggak bicara itu. Dia terbiasa dengan cara doa begitu, tapi dia mulai melakukan satu revolusi. Di mana dia bilang, no. Doa itu adalah sebuah cara di mana Allah yang bekerja dalam hidup kamu. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kamu, forget it. Gitu kira-kira. Gak ada gunanya kamu berdoa. Wah ini serem loh ini. Ini sesuatu yang sangat provokatif. Mungkin saudara bisa tersinggung dengan Paulus ketika ngomong begini. Karena ketika doa yang mengizinkan Allah yang bekerja itu tidak mudah. Dan seringkali kalau kita melihat mempelajari doa-doa Paulus, salah satunya adalah di Efesus 3. Dia bilang gini,
sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Wah, senang orang-orang bilang, wih, kuasa Allah bekerja dalam saya. Tapi tahu gak caranya gimana kuasa Allah bekerja dalam saudara? Dia kasih masalah dulu dalam hidupmu. Dia kasih penyakit dalam hidupmu. Dia kasih kesulitan dalam hidupmu. Dia kasih tekanan, ancaman, bahkan nyawa seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Baru engkau akan melihat kuasa Allah bekerja. Pak, apakah harus begitu, Pak? Bukankah kalau saya tenang-tenang aja kuasa Allah juga bekerja? Bisa. Tapi berapa di antara kita akan menghargai Allah bekerja di dalam kondisi yang enak? Malah kebanyakan orang lupa sama Tuhan kalau sudah diberkati kan? Ya enggak? Orang tuh kapan bisa merasakan Allah itu dekat dalam hidupnya? Waktu engkau dalam bahaya. Betul? Coba lihat kalau pesawat itu lagi turbulen, semua pasti ingat Tuhan. Semua pasti berdoa. Pada waktu kita mengalami goncangan, semua orang akan berseru, Tuhan tolong. Amin. Gak ada tiba-tiba semuanya ngorok-ngorok gitu. Satu kali istri saya, kita pulang dari Ambon, pesawatnya itu nggak berhenti. Biasanya kan pesawat itu berhenti di Makassar. Ini saya pilih sengaja, cepet gitu loh. Tapi dengan cepatnya dari Ambon itu, wow, gubrok. Saya tidur di samping. Tidur saya betul-betul kalau gitu-gitu saya enak tidur gitu. Goyang-goyang lumayan kan, goyang-goyang. Istri saya mulai berdoa. Dia paksa saya, bangun kau, berdoa. Saya bilang kan kita udah doa tadi waktu pergi. Iya, tapi sekarang berdoa lagi. Terus saya bilang gini, kau lihat tuh mesinnya nyala? Nyala. Kau lihat mesinnya nyala? Nyala. Ya sudah tidur aja. Sometimes kita nggak ngerti karena kita nggak tahu. Tetapi sebenarnya saya belajar begini. Belajar menyerahkan dan memasrahkan hidup saudara. Apa yang saudara bisa lakukan emang? Emang seringkali kita baru merasa dekat sama Tuhan kalau kita udah dalam bahaya. Padahal harusnya kita dekat sama Tuhan setiap hari. Amin. Setiap saat. Karena kita membangun kemenangan yang kecil-kecil setiap hari, maka kemenangan besar akan kita dapatkan satu hari nanti. Amin, saudara. Ya, bukan tiba-tiba kita mengharapkan kemenangan besar, satu breakthrough besar, tapi kita nggak pernah menghargai breakthrough yang kecil yang setiap hari harus kita lakukan. Constant. Perseverance itu, tahan banting, ketekunan itu tidak ada satu kata yang penting, yaitu apa? Konsisten. Anda lakukan setiap hari kecil-kecil, nanti saudara akan bisa lakukan besar dan panjang. Doa hal yang sama. Jadi roh Tuhan itu bekerja menolong kita buat apa saudara? Untuk menyatakan kehendak Allah lewat firman-Nya. Jadi pada waktu kita berdoa, striving in prayer, kita berdoa itu untuk memastikan bahwa kita sedang berdoa untuk kehendak Allah terjadi. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Di sini, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam negara kita, di dalam perusahaan kita, di dalam komunitas kita seperti di surga. Berarti kehendak surga yang harus terjadi di dalam kehendak kita. Amin. Di bumi, di dalam tubuhmu seperti di dalam surga. Itu prinsipnya. Siapa yang bisa mampu melakukan itu? Roh Tuhan. Karena itu, apa kehendak Allah dalam pergumulan doa Paulus? Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua ini. Terjemahannya kan gini, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, supaya hati mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, saya mau membacakan terjemahan lain dari NAU. Coba baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Supaya hati mereka dikuatkan. Karena mereka telah dirajut menjadi satu dalam kasih dan memperoleh segala kekayaan yang berasal dari jaminan penuh pengertian yang menghasilkan pengenalan yang benar akan rahasia Allah yaitu Kristus sendiri. Perhatikan yang saya highlight itu adalah kata-kata kerja. Karena di dalam bahasa Yunani itu yang kalau kita mau melihat sebuah kata, kalimat
kita lihat dulu apa verbanya, kata kerjanya. Karena itu yang menjadi ide daripada si penulis. Berarti saudara lihat ada kata dikuatkan, dirajut di dalam kasih, dirajut menjadi satu dalam kasih, memperoleh kekayaan, menghasilkan pengenalan. Nah kira-kira begini, jadi Paulus sedang berdoa apa sebenarnya? Dia sedang berdoa tanda-tanda kedewasaan rohani. Encouragement, endearment, enrichment, enlightenment. 4 hal ini sebenarnya tanda orang dewasa secara rohani. Terhibur, bersatu dalam kasih, memperoleh segala kekayaan, dan mengenal rahasia Allah. Itu kedewasaan. Jadi orang dewasa bukan karena umurnya banyak. Bukan karena berapa lama di dalam sebuah komunitas rohani, bukan. Bukan karena banyaknya pelayanan, bukan. Tetapi saudara akan melihat 4 hal inilah sebenarnya tanda kedewasaan. Dan saya berdoa supaya kita semua mendapatkan 4 hal ini setiap hari bertumbuh dalam hidup kita. Amin. 4 tanda dewasa yang Paulus doakan. Dan saya berdoa bahwa ini akan menjadi doa kita dan jemaat mengalami ini. Yang pertama dikatakan aku bergumul supaya kamu bisa terhibur. Apa itu kata terhibur? Upaya menanamkan keberanian, keceriaan. Saudara perhatikan, keberanian, keceriaan kepada seseorang. Menghibur, menyemangati, menggembirakan. Berarti seorang yang Paulus berdoa supaya kamu terhibur, artinya saya bergumul dalam doa saya supaya kamu dikuatkan, supaya kamu diberi semangat, supaya kamu semakin gembira, berani. Dengan kata lain, seorang yang dewasa yang berbuah secara rohani adalah penyemangat. Sama-sama katakan penyemangat. Penyemangat, encourager. Perkataan kita adalah perkataan yang memberi semangat dan menghasilkan, memunculkan yang terbaik dalam hidup orang yang dihibur itu. Jadi bukan cuma orang simpati, makanya ada bedanya antara simpati dengan encouragement. Simpati itu misalnya gini, ayo sudah kuat ya dek ya, kuat ya. Ya udahlah, move on lah, move on. Itu simpati namanya. Enggak memunculkan yang terbaik dalam hidup orang tersebut dari persoalannya. Tetapi seorang penghibur adalah seorang yang berusaha untuk menanam, mencari apa yang terbaik yang bisa kamu keluarkan pada waktu kamu ngalamin masalah ini. Apa kemenangan yang akan kamu beritakan lewat persoalan ini. Jadi dia berusaha melihat, membuat orang itu melihat. Ini gua ngalamin masalah ini bukan untuk gua nangis-nangis. Sedihnya gua, masalah gua berat banget. Enggak. Tetapi saudara melihat apa yang Tuhan akan sedang kerjakan lewat masalah ini. Supaya kemudian ada kemenangan yang akan keluar dari hidup saya. That's what they call encouragement. Bukan juga seperti orang yang drill surgeon atau tentara atau instruktur tentara yang kamu yang gini-gini malah ditekan habis-habisan. Bukan juga, itu bukan penyemangat namanya. Saudara kita tidak disemangati dengan cara dimaki, enggak. Amin. Orang tua dengar baik, jangan menyemangati anakmu dengan cara memojokkan dan memaki-maki dia. Anak tidak dibangkitkan dengan cara dia dipojokin. Tetapi dengan dia di-encourage. Dengan cara apa? Membuat dia melihat lewat persoalan ini apa yang akan muncul yang terbaik dari hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lu itu hati-hati loh. Soalnya kita ini udah terbiasa. Oh ya gue dulu dimarah-marahin ya. Sekarang gue berhasil. Bukan. Saudara bukan berhasil karena dimarah-marahin. Saudara kepahitan. Dan saudara mau membuktikan bahwa saudara bisa. Dan itu salah semua itu maki-makiannya itu. Tapi coba lihat dari kesulitan itu, bisa nggak saudara melihat apa yang terbaik yang akan keluar? Hikmat Allah, kemuliaan Tuhan yang akan keluar dari masalah ini. That's what they call encourager. Dan Paulus berdoa supaya kita semua punya semangat yang sama untuk menjadi penghibur-penghibur. Amin. Dan ini penkarya Roh Kudus, Parakletos itu, penghibur. Jadi bukan cup, diem ya, it's okay. Enggak juga, bukan itu bukan penghiburan. Yang kedua, endearment. Bersatu dirajut di dalam kasih.
dirajut menjadi satu di dalam kasih. Apa itu endearment? Apa itu bersatu dalam kasih? Menasehati dengan memberikan instruksi. Nah ini pengajaran berarti. Petunjuk. Menyarankan seseorang untuk bisa bersatu. Jadi dengan kata lain, apa yang Paulus doakan supaya jemaat Kolose itu bersatu, hidup di dalam kedewasaan dan pertumbuhan rohani, keberbuahan rohani, adalah jemaat menjadi jemaat yang pencinta damai. Sama-sama katakan pencinta damai. Orang yang mengasihi saudara-saudara seiman. Yang berusaha menjadi bagian dari kesatuan rohani. Ini yang Yesus katakan sebagai orang yang pemberi damai. Pencipta damai, membawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Membawa damai. Jadi kalau saudara setiap kali orang ini datang ke dalam kelompok lalu berantem aja. Jadi ribut aja gara-gara orang ini hadir. Maka sebenarnya dia tidak sedang membawa merajut di dalam kasih. Saudara, seorang dewasa adalah orang yang berusaha, bergumul untuk menjadi bagian kesatuan rohani dalam jemaat. Bukan menghasilkan perpecahan. Kadang-kadang untuk ini kita mesti merendahkan hati kita. Mesti mungkin mengalah untuk sementara. Tidak menang-menangan. Paulus sometimes dia tidak mau memperlihatkan bahwa dia hebat. Tapi dia datang sebagai orang yang melayani. Mungkin kadang-kadang dia bilang ini orang kok rapuh banget hidupnya. Tapi justru di situ dia katakan di dalam kerapuhan kami sebagai bencana tanah liat ini. Ada pelayanan yang luar biasa, yaitu apa? Injil yang membawa terang kepada pikiran yang gelap. Mari kita menjadi orang yang kontributor terhadap kesatuan. Bukan entitlement. Saya merasa ini kursi saya, jangan didudukin. Ya, di sini nggak ada. Saudara mau duduk di depan silakan. Yang duduk di depan karena mereka biasanya paling depan untuk bisa melayani di sini cepat-cepat. Tapi kalau saudara mau duduk samping Pak Aldo silakan. Nggak ada di situ khusus pendeta, nggak ada. Nggak ada tempat parkir kan khusus pendeta, nggak ada. Siapa aja bisa parkir di situ. Saudara, let's be endearment. Orang yang merajut segala sesuatu itu di dalam kasih. Dan yang ketiga, bukan cuman kita sebagai orang, kita berdoa, Paulus berdoa supaya kita berjuang supaya menjadi penyemangat, penghibur, kontributor untuk kesatuan rohani, tapi juga enrichment. Kita memperoleh segala kekayaan. Tentu yang namanya memperoleh kekayaan adalah mendapatkan persediaan yang melimpah. Amin. Ada yang keluar meluap dan diberikan untuk orang lain. Itu namanya orang kaya. Orang kaya bukanlah orang yang menyimpan segala sesuatu. Bukan. Orang kaya adalah orang yang memberi. Ada yang keluar dari hidupnya. Itu namanya orang kaya. Amin. Jadi gak perlu harus numpuk dulu stok market saudara itu gede atau berapa banyak kekayaan saudara baru saudara bilang kaya. Bukan. Dan sekarang ini menjadi salah satu hitungan ya di dalam bisnis modern, yaitu apa? Orang itu akan dikenal sebagai people oriented atau tidak bisnisnya. Kan ada orientasinya satu bumi, green. Yang kedua manusia. Bukan alat, bukan benda lagi fokusnya. Manusia. Walaupun dia adalah seorang industrialis, bekerja dengan mesin-mesin, tetapi tetap dia punya urusan dengan manusianya. Hal yang sama dengan Paulus ketika dia bicara mengenai enrichment, seorang yang kaya itu adalah seseorang yang memberi. Ada yang keluar dari hidupnya. Mungkin yang keluar itu adalah dorongan semangat, kata-kata yang membangun, doamu, uangmu, tenagamu, ada yang keluar. Jadi seorang yang dewasa yang didoakan Paulus adalah orang yang mampu, nah ini saudara, menemukan hal yang disyukuri kepada Tuhan. Contentment dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang mampu melihat segala sesuatu itu dan mensyukuri apa yang dia miliki, memanfaatkan sumber daya yang luas
yang mereka miliki untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu orang kaya. Saudara gak perlu harus punya rumah banyak untuk jadi orang kaya, gak perlu. Banyak memberi, yes, itu orang kaya. Amin. Banyak memberkati, itu orang kaya. Ada kesempatan memberkati, lakukan. Karena Alkitab mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Let's give. Makin kosong Tuhan akan melihat, oh makin banyak yang bisa saya percayakan. Give. Makanya salah satu ukuran sekarang orang yang berhasil di dunia ini apa? Filantropis. Filantropis kan? Orang yang menyebarkan kekayaannya kepada kemaslahatan umat, keberhasilan dan kesejahteraan manusia. Itu yang disebut sekarang orang kaya. Bukan seberapa banyak kekayaan yang ditumpuk oleh dia. Enggak. Bukan. Karena satu hari, ingat Yesus mengatakan kepada orang yang mau berusaha membuat lumbungnya makin lama makin besar. Begitu bangga dengan kekayaannya. Dan Tuhan bilang, hei kamu orang bodoh, hari ini juga nyawamu kucabut. Selesai kamu. Untuk apa kekayaan kamu kalau hari ini juga kucabut semuanya? Untuk apa? Gak ada gunanya. Tetapi ketika engkau sebarkan. Seperti Andrew Carnegie itu, dia sebarkan semuanya. Sampai ketika dia mati, tidak ada satupun yang tersisa lagi. Apakah dia miskin? Bukan. Justru orang dunia sampai sekarang masih diberkati oleh kebaikan dan kemurahan hatinya. Nah yang terakhir, enlightenment. Orang yang mendapatkan pencerahan untuk mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah berarti memiliki pengetahuan sejati akan Tuhan. Baik itu standar moral. Tetapi saudara, menarik pagi ini saya perenungan saat teduh saya adalah ini. Kebenaran itu bisa adalah sebuah nilai kan? Kebenaran misalnya jujur itu kan nilai kan? Suci itu nilai. Tapi itu kebenaran enggak? Ya, kebenaran. Jangan kita cuma di sini berkutat di sini tok di pengetahuan tentang kebenaran. Karena di dalam firman, kebenaran itu ternyata adalah seorang pribadi. Namanya Yesus. Amin. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi siapa kebenaran itu? Yesus. Itulah kebodohan daripada Pilatus ketika ditanya, apakah kebenaran itu? Di depan si orang yang disebut kebenaran itu loh, dia bilang, apakah kebenaran itu? Firman Tuhan, jika engkau mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan pikiran semata-mata. Karena kalau cuma pikiran semata-mata, maka filsuf adalah yang terbaik memberi kebenaran kepada Anda. Seorang intelektual, akademisi yang terbaik bisa memberikan ekstraksi kebenaran. Tetapi bukan itu. Untuk apa kamu tahu semua pengetahuan akan kebenaran kalau engkau tidak punya hubungan pribadi dengan kebenaran itu sendiri. Amin. Makanya karena Paulus bilang apa coba? Bahwa kamu akan mengenal rahasia itu siapa? Kristus. Pribadinya ternyata. Karena Paulus ini akademisi, dia tahu. Dia belajar tentang kebenaran. Tetapi Bapak Ibu hati-hati. Kamu boleh punya pengetahuan tentang kebenaran. Tapi kamu tetap akan masuk neraka. Karena kamu tidak punya relasi dengan kebenaran itu sendiri. Yaitu Kristus. Seorang yang dewasa rohani. Memiliki keyakinan penuh dalam hatinya. Bahwa dia adalah anak Allah. Dia punya pengetahuan rohani di dalam Kristus yang terus menerus mencerahkan pikirannya, menuntun langkah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berdoa bahwa di dalam kita berdoa untuk anak-anakmu, tentu kita berdoa supaya mereka menjadi dewasa. Tapi apa yang kita doakan ketika mereka menjadi dewasa? Inilah yang kita doakan. Saya berdoa supaya 4 hal ini. Ini doa saya kepada saudara.
Setiap kali saya memikirkan saudara, saya berdoa Tuhan, aku berdoa Leo menjadi orang yang memberi semangat kepada siapapun yang dia temui. Aku berdoa Tuhan bahwa Yvonne menjadi orang yang bisa menjadi komponen menyatukan dalam kasih, kontributor di dalam kasih, di dalam kesatuan, memberi damai, membawa damai. Tapi kita berdoa supaya juga orang itu diperkaya dalam segala hal. Itu sebabnya kita mesti belajar firman supaya kita bisa diperkaya di dalam hikmat, dalam pengertian, amin. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, mengenal. Dan ini doa Paulus yang utama di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal. Mengenal. Kata mengenal atau epiginosko itu seperti suami istri di dalam hubungan seks. Sangat privat. Sangat intim. Sangat pribadi. Dan bukan untuk diumbar. Kalau engkau mengenal bapamu, kamu enggak jadi orang yang doanya kayak doa pengemis pinggir jalan. Oh Tuhan, aku yang tak layak ini. Tolonglah aku yang tak layak. Allah. Coba anakmu begitu datang sama saudara. Ya ibunda yang terkasih, yang jauh di atas takhta. Anakmu datang pada hari ini, ingin meminta uang sekolah. Erna bilang, apa kau ini Ivan? Kau sakit apa kau hari ini? Kau minum obat apa? Kau salah minum kali kau ya hari ini. Kenapa kau bilang begitu? Lebay kali kau kan begitu. Dan kadang-kadang makin disanjung makin aneh kan kita. Makin tertekan kita gak perlu mencari kata-kata yang baik. Untuk apa saudara kadang-kadang orang berdoa begitu? Untuk didengar yang didoakan kan? Wih, bagus lo doanya lo. Aduh, sastra kali ini doanya. Coba ketika engkau sudah di depan maut itu tuh. Masih lagi berpikir begitu? Enggak, Tuhan tolong. Nah, paling itu aja udah. Tuhan tolong. Amin. Hari ini saya berdoa. Supaya kita mengenal dia. Keintiman dengan Tuhan. Dan saya mau mengajak kita untuk sungguh serius dalam doa. Kalau ada doa jemaat, mari kita pakai ini sebagai kesempatan. Sebagai jemaat yang menjadi berbuah. Karena ketika kita berdoa kita encourage orang loh. Ya kan? Kita berdoa supaya yang terbaik dari persoalannya itu keluar. Untuk memuliakan Tuhan. Ketika ada persoalan dan saudara diberikan kesempatan mendoakan orang itu, berdoalah supaya orang ini akan mendapatkan kekuatan penghiburan dari kita. Berdoalah supaya saudara punya kekayaan, pengertian. Sehingga apapun yang kau sampaikan, yang lahir dari firman, itu bukan yang basi. Orang yang kerdil, itu aja pengetahuannya dari dulu ke dulu. Nggak nambah. Saudara perlu nambah. Makanya perlu belajar. Perlu minta hikmat itu. Dan doa Efesus 1 mengatakan, aku berdoa supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Mengenal. Epiginosko. Rasul Yohanes dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu. Apa saudara? Mengenal. Katakan sama-sama mengenal. Apakah saudara sedang mengenal Allah yang kita sembah? Apakah engkau sedang mengenal Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidupmu? Boleh kita bangkit berdiri. Kita mau merespon firman ini. Thank you Lord.